Halo semuanya, kembali lagi di channel Jiguk Tech. Di video kali ini aku akan nge-compare dan juga ngebandingin kedua HP ini. Ini adalah Poco M6 Pro versus Infinix Note 30 Pro. Ya, kedua HP ini memiliki harga yang mirip-mirip, dimana untuk Poco M6 Pro ini harga resminya ada di angka 2,999 jutaan ya. Dan Infinix Note 30 Pro ini harga resminya sekarang di angka 2.650.000-an guys ya. Jadi selisih harganya itu 350 ribuan lebih mahal di Poco M6 Pro guys. Dan untuk spesifikasinya juga keduanya mirip-mirip ya. Jadi di sini aku bakal nge-compare supaya kalian nggak bingung mending pilih yang mana. Oke, yang pertama kita akan ngebandingin dari segi desain dan juga build quality-nya. Nah, untuk desainnya kedua HP ini memiliki desain yang berbeda ya. Dan aku pribadi sih suka desain di Poco M6 Pro, terutama dari segi kameranya ya. Lebih bagus daripada di Infinix Note 30 Pro menurut aku ya. Tapi untuk dari segi finishing body ini aku lebih suka di Infinix ya. Soalnya di Infinix ini tidak terlalu nempel sidik jari, sementara di Poco M6 Pro ini lebih gampang nempel sidik jari guys ya. Jadi lebih gampang kotor di Poco M6 Pro ya. Kemudian untuk build quality-nya juga di Infinix itu lebih bagus ya, soalnya udah menggunakan kaca untuk bagian belakangnya. Sementara si Poco M6 Pro ini masih menggunakan plastik cuy ya. Jadi dipegang ini kerasa lebih kokoh, lebih solid, lebih premium di Infinix Note 30 Pro. Oke, kemudian kita akan ngebahas dari segi layarnya. Nah, untuk layarnya kedua HP ini memiliki spesifikasi yang mirip-mirip ya, yaitu menggunakan layar berukuran 6,67 inci, menggunakan panel AMOLED, resolusi Full HD Plus, dan refresh rate sama di 120 fps guys ya. Jadi untuk kualitas panelnya sih dari mata aku sih ini sama-sama bagus cuy. Untuk nonton ataupun untuk sosial media di harga 2 jutaan HP ini udah termasuk bagus lah, nggak ada komplain sama sekali. Untuk responsivitas layarnya juga kedua HP ini udah sama-sama enak ya, nggak ada masalah sama sekali. Untuk multitouch-nya juga keduanya udah sama-sama di 10 sentuhan ya. Dan yang membedakan yaitu dari segi touch sampling rate-nya guys, dimana untuk Infinix Note 30 Pro itu lebih tinggi di 360 Hz, sementara di Poco M6 Pro itu cuma 260 Hz guys ya. Jadi ini untuk responsivitas buat main game itu lebih kencang di Infinix Note 30 Pro. Kemudian untuk brightness layarnya kedua HP ini juga mirip-mirip ya. Kalau di bawah sinar matahari itu masih kelihatan cukup jelas. Dan untuk bezelnya di sini lebih tipis di Poco M6 Pro guys ya. Ini sedikit lebih tipis daripada di Infinix Note 30 Pro. Di Infinix Note 30 Pro ini juga udah termasuk tipis cuy, tapi di Poco M6 Pro lebih tipis lagi. Kemudian untuk di bagian speakernya kedua HP ini udah sama-sama stereo speaker di bagian bawah dan juga di bagian atas. Namun di Infinix itu ada tulisan Sound by JBL. Dan untuk kualitasnya kedua HP ini udah sama-sama bagus. Untuk speakernya udah sama-sama kencang dan juga rame. Tapi di Poco M6 Pro itu speakernya sedikit lebih bulat dan juga bassnya itu sedikit lebih keluar daripada Infinix Note 30 Pro. Kalian dengerin aja untuk sampel suaranya. Oke, kemudian untuk di bagian performa kedua HP ini memiliki chipset yang sama yaitu Helio G99, dan untuk RAM-nya ini juga sama di 8/256 GB. Dan untuk skor Antutu-nya juga ini mirip-mirip guys di 420 ribuan poin ya. Ini berbeda sedikit ya. Jadi untuk masalah performa harusnya ini nggak ada perbedaan yang jauh ya, sama-sama aja cuy. Untuk kebutuhan sehari-hari ini udah sama-sama enak, sama-sama kencang buat harga di 2 jutaan. Nah, di sini aku juga udah ngetes untuk CPU throttling testnya.
Dan untuk hasilnya di sini sedikit lebih stabil di Infinix Note 30 Pro guys. Kemudian untuk main game di sini aku ngetes 3 game yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Untuk game Mobile Legends keduanya udah bisa di settingan ultra di 90 fps dan untuk fps rata-ratanya ini mirip-mirip ya di angka 78 sampai 79 fps. Dan suhunya ini lebih tinggi di Infinix ya di angka 43,7 derajat, sementara di Poco M6 Pro itu cuma di 41,8 derajat ya. Jadi untuk performa main game ML itu keduanya mirip-mirip, cuma suhunya sedikit lebih tinggi di Infinix Note 30 Pro. Kemudian untuk PUBG Mobile ini bisa di settingan smooth ultra ya kedua HP ini, dan untuk FPS-nya keduanya juga stabil banget ya di angka 40 FPS ya, dan untuk suhunya ini sedikit lebih tinggi di Poco M6 Pro malah ya di angka 42 derajat, dan Infinix Note 30 Pro itu di angka 40 derajat guys. Kemudian untuk Genshin Impact di sini aku setting di lowest 60 fps ya, dan untuk fps-nya ternyata ini lebih tinggi sedikit di Poco M6 Pro ya di angka 41 fps untuk rata-ratanya, dan suhunya itu di angka 42,5 derajat Celcius. Sementara di Infinix Note 30 Pro itu fps-nya di 35 fps untuk fps rata-ratanya, dan suhunya 1 derajat lebih tinggi di angka 43,5 derajat Celcius. Jadi overall untuk performa gamingnya kedua HP ini mirip-mirip aja guys. Oke, kemudian untuk di bagian kameranya kedua HP ini memiliki spesifikasi yang cukup berbeda, dimana untuk Poco M6 Pro ini memiliki kamera belakang yang beresolusi 64 megapiksel dengan OIS dan satu kamera ultrawide 8 megapiksel serta kamera makro ya. Jadi di Poco M6 Pro itu ada ultrawide-nya, sementara di Infinix itu nggak ada ultrawide-nya, cuma ada satu kamera utama 108 megapiksel dan nggak ada OIS ya, dan dua kamera ini cuma kamera depth dan makro aja alias kamera gimmick aja. Jadi secara spesifikasi itu lebih unggul di Poco M6 Pro soalnya ada OIS dan juga ada ultrawide guys ya. Jadi itu unggul mutlak di ultrawide. Dan untuk hasil foto di keadaan siang hari kedua HP ini udah sama-sama menghasilkan foto yang kerasa bagus, warnanya juga oke. Untuk ketajamannya ini sedikit aja lebih tajam di Poco M6 Pro, tapi ini nggak terlalu beda jauh sih. Untuk kualitas foto di siang hari keduanya menurut aku mirip-mirip aja ya, sama-sama bagus. Tapi lagi-lagi di Poco M6 Pro itu ada ultrawide-nya ya, jadi lebih enak aja di Poco M6 Pro. Untuk foto selfie di sini lebih tajam di Infinix Note 30 Pro guys ya. Tapi untuk skin tone-nya ini aku lebih suka di Poco M6 Pro. Kemudian untuk mode malam kedua HP ini udah sama-sama menghasilkan foto yang kerasa bagus ya. Tapi di sini untuk kecerahannya itu lebih cerah di Infinix Note 30 Pro ya. Tapi untuk ketajamannya juga ini lebih tajam di Infinix Note 30 Pro sih guys ya. Tapi di sini aku lebih suka hasil dari Poco M6 Pro soalnya itu lebih natural aja guys untuk foto malam harinya ya. Oke, ini dia perekaman dari Poco M6 Pro dan juga Infinix Note 30 Pro di resolusi 1080 30 fps ya. Dan ini untuk kestabilannya kedua HP ini udah sama-sama stabil. Untuk detailnya juga ini keduanya udah sama-sama detail. Tapi untuk warnanya di Infinix itu lebih pop up gitu guys. Warna hijaunya itu lebih keluar. Dan aku pribadi sih lebih suka di Infinix sih untuk warnanya ya. Kalian di sini nilai aja sendiri cuy. Dan ini untuk di resolusi 1080 60 fps di Poco M6 Pro dan juga Infinix Note 30 Pro ya. Dan si Infinix sebenarnya bisa sampai 2K 30 fps, kalau si Poco itu mentoknya 1080 60 fps ya. Dan keduanya kalau di 60 fps ini enggak stabil ya. Masih kerasa goyang-goyangnya cuy, tapi dari segi warna aku lebih suka di Infinix sih ya. Ya kalian nilai aja sendiri cuy. Kalau aku pribadi sih lebih suka di Infinix ya. Oke, ini dia perekaman kamera depan dari Poco M6 Pro dan juga Infinix Note 30 Pro ya. Ini di resolusi 1080 30 fps ya, dan untuk kualitasnya sih aku lebih suka di Poco sih guys ya. Untuk warnanya, untuk dynamic range juga untuk kestabilannya sih mirip-mirip cuy. Tapi aku lebih suka hasil dari Poco M6 Pro guys. Ya, untuk dynamic range-nya ini kelihatan banget ya di Poco lebih bagus untuk kamera depannya cuy.
Oke, kemudian untuk dari segi baterai, kedua HP ini udah sama-sama menggunakan baterai sebesar 5000 mAh ya. Dan untuk pengecasan cepatnya ini mirip ya, di Poco M6 Pro itu di angka 67 Watt dan juga Infinix Note 30 Pro itu di angka 68 Watt ya. Jadi keduanya ini mirip-mirip sih, untuk ketahanannya juga ini mirip-mirip. Nonton YouTube 1 jam itu berkurang cuma 8% ya di Poco M6 Pro dan juga di Infinix Note 30 Pro. Kemudian untuk main game Mobile Legends, rata kanan di Poco M6 Pro ini selama 30 menit berkurangnya sekitar 7%. Sementara di Infinix Note 30 Pro ini main ML 30 menit rata kanan itu berkurang sekitar 9%. Tapi ini untuk Infinix Note 30 Pro nya udah dipakai selama 6 bulanan guys ya. Jadi untuk kesehatan baterainya mungkin akan berkurang di Infinix Note 30 Pro. Jadi ya aku bisa simpulin ini untuk masalah baterai dan juga pengecasannya juga ini mirip-mirip aja guys. Oke, kemudian untuk di bagian software, si Poco M6 Pro ini ada di MIUI versi 14 guys, dengan Android versi 13. Dan untuk Infinix Note 30 Pro ini ada di XOS versi 13 dengan Android 13 ya. Jadi ini sama-sama di Android 13. Tapi untuk update softwarenya ini jauh lebih unggul di Poco M6 Pro guys ya. Soalnya di Poco M6 Pro itu bakal dapat 3 kali update Android guys ya, dan 4 tahun security patch. Sementara di Infinix Note 30 Pro ini cuma dapat 1 tahun aja cuy, dan 2 tahun untuk update security patch ya. Jadi untuk masalah update software lebih terjamin di Poco M6 Pro. Kemudian untuk masalah UI sih ini kembali lagi ke selera aja sih ya. Soalnya kedua HP ini sama-sama mempunyai UI yang rame gitu ya, mirip-mirip aja. Sementara untuk iklan sih aku jarang nemuin iklan di kedua HP ini ya. Mungkin ada tapi jarang sekali ya. Nah, jadi ini untuk masalah UI sih kembali lagi ke selera masing-masing. Soalnya ini sama-sama rame dan juga sama-sama banyak bloatware-nya guys. Oke, yang terakhir kita akan ngebahas dari segi fitur-fiturnya ya. Nah, kedua HP ini udah sama-sama memiliki fitur yang lengkap ya, mulai dari NFC, gyro hardware, kemudian stereo speaker, dan juga tahan percikan air. Kedua HP ini sama-sama memilikinya, jadi ini fiturnya lengkap. Tapi di Poco M6 Pro itu ada yang namanya sensor infrared blaster ya, jadi lebih unggul ya daripada Infinix Note 30 Pro yang enggak ada sama sekali. Tapi di Infinix Note 30 Pro itu ada yang namanya wireless charging cuy. Ini jarang banget, malah hampir enggak ada di HP-HP mid-range. Itu ada di Infinix Note 30 Pro, yaitu wireless charging sebesar 15 watt ya. Dan di Infinix Note 30 Pro juga ada yang namanya fitur bypass charging untuk main game. Dan untuk slot SIM-nya di Infinix Note 30 Pro ini udah triple slot ya. Jadi bisa 2 SIM dan juga 1 kartu memori. Sementara di Poco M6 Pro ini cuma 2 SIM aja sandwich ya. Jadi bisa 2 SIM atau 1 SIM dengan 1 micro SD guys. Dan yang terakhir untuk haptic feedbacknya di sini lebih enak di Poco M6 Pro ya, lebih padat, lebih bulat daripada Infinix. Tapi di Infinix juga ini termasuk oke di harganya guys. Oke, untuk kesimpulannya menurut aku kedua HP ini udah sama-sama bagus, sama-sama worth it di harga 2 jutaan. Tapi kalau suruh pilih, aku lebih pilih Infinix Note 30 Pro. Kenapa? Karena HP ini harganya lebih murah 350.000 daripada Poco M6 Pro. Lumayan loh ya, 360.000, 350 ribuan ya. Dan juga speknya ini mirip guys ya. Dan Infinix Note 30 Pro ini walaupun lebih murah tapi punya kelebihan-kelebihan yang nggak ada di Poco M6 Pro. Jadi itu alasannya ya. Tapi kalau kalian pilih Poco M6 Pro itu nggak masalah sih, soalnya kedua HP ini yang tadi aku bilang udah sama-sama bagus, sama-sama worth it di harga 2 jutaan. Jadi kembali lagi ke kalian masing-masing. Tapi soal pilihan aku pribadi ini jujur lebih suka Infinix Note 30 Pro guys. Oke, mungkin itu aja untuk video compare dari Poco M6 Pro dan juga Infinix Note 30 Pro ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe channel Jagook Tech dan jumpa lagi di video berikutnya guys.